Halo, jumpa lagi dengan saya S. Iwantono. Kali ini kita akan membahas perkembangan dari COVID-19, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Saat ini seluruh dunia sudah memasuki resesi ekonomi yang cukup parah. Apabila tidak hati-hati, kita sangat dikhawatirkan akan menimbulkan bencana kelaparan. Oleh karena itulah memang masalah pandemi corona ini sangat berat kondisi di lapangan. Saya khawatir ya dari bencana kesehatan yang sekarang sudah berubah menjadi krisis ekonomi, ini akan diikuti dengan bencana kelaparan. Ya, dengan teman-teman di daerah, dengan teman sektoral, mereka umumnya melaporkan bahwa kondisi likuiditas ini memang kalau lewat dari judi itu akan harus berhenti mereka, kalau ini terus berlangsung. Oleh karena itulah memang mau nggak mau kita harus berusaha untuk satu memberhentikan itu, kedua kemudian buying time bagaimana agar industri itu tidak bangkrut. Kalau dia bangkrut ini menimbulkan persoalan yang lebih rumit lagi di depan gitu, di masa yang akan. Pada pertengahan 2019 hingga akhir dan sampai awal tahun 2020, sebenarnya kehidupan kita di Indonesia, di Asia, di Jepang, dan juga di Cina, dan bahkan di Eropa itu semuanya normal-normal saja. Tidak ada sesuatu yang begitu spektakuler pada waktu itu, kecuali sedikit persoalan ekonomi, perang dagang antara Amerika dan Cina. Saya masih sempat pergi ke Hong Kong dan ke Jepang karena sesuatu urusan, dan itu tidak ada apa-apa. Pulang sekitar pertengahan Januari, hanya selang beberapa hari setelah itu muncullah berita tentang merebaknya wabah virus yang kemudian dikenal sebagai virus corona atau COVID-19, dan itu berasal dari Wuhan yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Seperti kita ketahui, ini menimbulkan disrupsi negatif di berbagai tatanan kesehatan, ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Berbagai langkah telah ditempuh ya, mengurangi perbatasan orang, pergerakan orang, lalu lintas, penerbangan, pelabuhan, pabrik, perdagangan, dan lain-lain yang membuat ekonomi dunia mengalami kelumpuhan yang parah. Salah satu dampak dari COVID-19 yang serius adalah bencana kelaparan. Pandemi COVID-19 telah mengancam asasi paling dasar bagi tiap manusia di dunia, yakni hak untuk hidup, dan lebih dari 200.000 jiwa melayang akibat virus mematikan tersebut. Tak hanya itu, kini kelaparan juga menjadi ancaman yang mengintai nyawa ratusan juta penduduk dunia. Selengkapnya, WFP memprediksi terdapat 135 juta orang dalam kondisi kelaparan tahun 2019, dan tahun 2020 ini diperkirakan meningkat 2 kali, hampir 260 juta orang. PBB memprediksi ada 580 juta orang miskin, artinya tidak memiliki sarana untuk bertahan hidup. Dan tentu bencana ini lebih parah dibandingkan corona itu sendiri. Dalam sebuah survei di Afrika, 85% masyarakat mengaku mengurangi jumlah makan akibat dari isolasi mandiri. Lantas bagaimana persediaan pangan dunia? Menurut FAO, persediaan makanan di negara-negara maju itu mengalami penurunan tahun 2020. Amerika, Australia, Rusia, Ukraina, dan juga Afrika Selatan ini mengalami penurunan.
Demikian juga di negara-negara sedang berkembang seperti Cina, Indonesia, Iran, Algeria, Maroko, Meksiko, dan Argentina. Kecuali beberapa negara seperti India, Filipina, Egypt ini masih bisa stabil. Secara umum, ketersediaan pangan dunia sebenarnya masih mencukupi. Masalahnya adalah distribusi yang tidak merata. Satu bumi, satu daerah tertentu kelebihan, tetapi daerah bumi yang lain kekurangan. Kebijakan lockdown dan semacamnya ini membatasi transportasi, menyebabkan pergerakan barang dari satu tempat dari sisi produsen ke konsumen ini mengalami hambatan karena banyaknya orang yang tidak bisa bekerja, logistik yang tidak jalan, angkutan yang berhenti akibat dari ancaman tertular oleh COVID-19. Karena itu proses transfer bahan makanan ini mengalami kemacetan, menyebabkan sejumlah negara mengalami krisis pangan yang berat. Keterpaduan rantai pasok adalah kunci dari penyelesaian masalah distribusi pangan global. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Seperti kata FAO, produksi pangan kita akan mengalami penurunan tahun 2020. Bahkan menurut Global Hunger Index, tingkat kelaparan di Indonesia ini masih tergolong serius. Walaupun ya mengalami kemajuan sejak 20 tahun terakhir ya, dari 25,8 tahun 2000 menjadi 20,1 tahun 2019. Tetapi ancaman kelaparan masih terasa. Dalam kategori GSI tersebut, Indonesia masih kategori serius. Kita itu dari 117 negara, Indonesia menempati peringkat ke-70 negara yang mengalami problem kelaparan. Bahkan di ASEAN sendiri kita masih tertinggal dibandingkan Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar. Kita sama dengan Filipina ya, sedikit lebih baik dibandingkan Kamboja dan Laos. Dampak wabah corona ini memang lebih parah ya, menimbulkan bencana kesehatan, dan ini bisa berubah menjadi bencana ekonomi, dan bencana ekonomi berubah menjadi bencana kelaparan kalau kita tidak hati-hati. Dan problem daya beli, ketiadaan pendapatan menyebabkan akses pada pangan tertutup. Menurut organisasi buruh ILO, sekitar 1,6 miliar pekerja di sektor informal mengalami kesulitan, atau hampir 50-60 angkatan kerja global yang mengalami kesulitan bekerja. Kemarin marah-marah soal belanja pemerintah yang belum terserap ke maksimal begitu. Contohnya saja misalnya sektor yang paling grassroots, yang paling meringis begitu dengan kondisi pandemi ini di UMKM. Ini juga yang masih baru terserap 0,06% begitu. Saya kira UMKM ini kan persoalan yang paling krusial ya. Saya kasih tahu, jumlah UMKM itu ada 60 juta. Dia itu menyerap sekitar usaha mikro kecil itu menyerap sekitar 94% dari tenaga kerja. Sekarang mereka ini yang tidak bisa bekerja, tidak bisa keluar rumah. Jadi bayangkan berapa banyak pengangguran yang terjadi akibat dari usaha mikro dan kecil ini tidak bisa bergerak. Oleh karena itu mereka ini harus dihidupkan lagi. Jangan bicara macam-macam deh. Yang namanya modal kerja itu sudah dimakan untuk hidupnya dia, tidak habis. Jadi kalau mau menggerakkan lagi mereka ini, mereka harus dibantu lagi supaya bisa bergerak. Karena itu wajar kalau Pak Jokowi marah-marah, karena apa, kan di lapangan yang dijanjikan misalnya ada keringanan perbankan, kemudian cicilan, bunga dan sebagainya, itu di lapangan tidak seindah yang kita omongkan selama ini. Ya. Jadi kalau mau di reshuffle ya reshuffle saja itu menteri-menteri itu yang memang tidak bisa ngurus pekerjaannya gitu. Singkat cerita, kita harus mengamankan pangan kita. Ada 10 komoditi pangan yang rawan karena ketergantungan
impor yang tinggi, sementara negara pengekspor sudah membatasi diri untuk memprioritaskan kebutuhan domestik. Gula, jagung, kedelai, daging sapi, kacang tanah, bawang putih, gandum, ubi, dan garam. Ayo, masing-masing kita mulai mempersiapkan diri menjaga ketahanan pangan keluarga. Menjaga ketahanan pangan keluarga itu sangat penting. Dan kedua, berhematlah. Kita melihat bahwa Indonesia ini merupakan negara yang boros ya, karena hampir 300 kg makanan per orang per tahun diboroskan, atau sekitar 13 juta ton makanan per tahun. Dan ini bisa memberi makan 28 juta orang. Kita ini hanya nomor 2 terbelakang setelah Arab dari sisi pemborosan makan kita. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi pada lain kesempatan. Jangan lupa pertahankan pangan kita.